Sudah, selamat pagi anak-anak semuanya. Om Swastiastu. Ya. Gimana kabar kalian di rumah semuanya? Sehat-sehat? Sehat ya? Astungkaro. Sebagai pembukaan, Ibu tidak lupa ucapkan kepada kalian semua yang berada di rumah, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, walaupun sudah lewat. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dah? Jadi untuk pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan sanitasinya, di mana mungkin ada yang tanda tanya dalam hatinya, di mana pertemuan yang kemarin juga diberikan oleh Ibu, ya, dan sekarang juga oleh Ibu, karena Ibu untuk pertemuan yang kemarin itu sebenarnya Ibu Anggi, karena Ibu Angginya berhalangan, maka berturut-turutlah diisi oleh Ibu, ya. Kalian kan sudah mengenal Ibu, ya. Ya. Dah. Jadi untuk materi hari ini kita akan lanjut dengan masih di lingkup kecelakaan kerja, ya. Di mana anak-anak telah pelajari kemarin tentang kecelakaan kerja, itu adalah jenisnya bermacam-macam sesuai dengan jenis pekerjaan dan tempat kita melakukan pekerjaan, ya. Mungkin sebelum Ibu lanjut, kalian ingat pengertiannya kecelakaan kerja itu adalah apa? Ada yang ingat? Siapa yang bisa? Yang bisa coba? AP1? Loh Ayun, siapa ini ya? Absen 8. Ingat pengertiannya kecelakaan kerja itu diartikan sebagai kejadian yang seperti apa kemarin? Kecelakaan kerja diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki, tidak diinginkan, sehingga mengganggu proses rencana yang telah direncanakan. Ya, jangan dilupakan. Ya, belajar lagi dengan baik. Termasuk juga penyebab terjadinya kecelakaan kerja itu apa? Itu sudah anak-anak pelajari. Cara pencegahannya, kemudian jenis-jenis daripada kecelakaan kerja. Nah, salah satunya di sini sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang kecelakaan kerja kebakaran. Jadi salah satu jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi, ya. Di sini Ibu sudah tayangkan kecelakaan kerja kebakaran. Kecelakaan kerja kebakaran itu sangat sering terjadi di dunia usaha. Seperti hotel, di mana di dalam hotel itu adalah ada restorannya, baik yang disebabkan oleh tabung gas maupun oleh konsleting listrik. Jadi sering itu terjadi. Di mana kebakaran itu dapat mengakibatkan terjadinya kerugian, baik yang bersifat kerugian material maupun non-material. Jadi kerugian yang bisa ditimbulkan sebagai akibat terjadinya resiko atau kecelakaan kerja. Salah satunya kebakaran itu bisa dalam bentuk material maupun non-material. Yang material seperti apa? Misalnya yang non-material seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Yang material itu sudah barang tentu yang seperti namanya material itu adalah dalam bentuk materi, ya, kekayaan. Ya. Kemudian non-material itu berupa tenaga kerjanya.
Nah, itu bisa terjadi jika terjadi kecelakaan kerja kebakaran. Nah, oleh karena itu, ya, jadi oleh karena seringnya terjadinya kecelakaan kerja tersebut di dunia usaha, dunia industri, di hotel, pemahaman tentang api dan kebakaran perlu diketahui. Kenapa? Itu adalah agar kita dapat meminimalkan, mengurangi, bahkan kalau bisa menghilangkan terjadinya kebakaran. Udah? Ya. Kita lanjut beberapa pengertian istilah terkait dengan kebakaran. Ya. Jadi pengertian istilah terkait dengan kebakaran. Yang pertama, pengertian kebakaran. Di mana kebakaran itu adalah diartikan atau didefinisikan sebagai terdapatnya nyala api yang tidak dikehendaki. Jadi terdapatnya nyala api yang tidak dikehendaki. Itu adalah pengertian dari kebakaran. Itu yang perlu diketahui yang pertama. Kemudian yang berikutnya, mencegah kebakaran. Jadi seperti halnya terkait dengan bidang studi yang kita pelajari itu sanitasi, itu adalah sifatnya preventif atau mencegah. Maka di sini anak-anak perlu mengetahuinya, yang namanya mencegah kebakaran itu adalah suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Jadi Ibu ulang, mencegah kebakaran adalah suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Kemudian resiko kebakaran. Itu diartikan sebagai perkiraan tingkat kebakaran. Jadi resiko kebakaran. Itu didefinisikan atau diartikan sebagai perkiraan tingkat kebakaran. Nah, itulah tiga kiranya istilah pengertian yang perlu anak-anak ketahui terkait dengan kecelakaan kebakaran. Ibu ulang, yang pertama tadi adalah kebakaran. Apa tadi definisinya? Diartikan kebakaran itu pengertiannya? Ada yang bisa mengulang? Kebakaran itu didefinisikan tadi sebagai terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki. Kemudian yang kedua, yang nomor B, mencegah kebakaran itu adalah didefinisikan sebagai suatu upaya untuk menghindarkan terjadinya kebakaran. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu ada resiko. Karena yang namanya resiko itu adalah berupa kecelakaan. Jadi resiko kebakaran adalah perkiraan tingkat kebakaran. Tingkat kebakaran. Ya. Karena nanti setelah kita sampai kepada jenis-jenis kebakaran, itu ada tingkat-tingkatnya kebakaran, ataupun pada saat kita belajar salah satu jenis luka bakar, itu kan ada tingkatannya. Ya. Itu yang disebut dengan resiko kebakaran. Dah? Ya. Ibu lanjut. Hal-hal yang kiranya mempengaruhi kebakaran. Ya. Hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap kebakaran, di antaranya yang pertama, di sana ada flammability. Flammability. Apa itu flammability? Yaitu ada tidaknya bahan yang disimpan atau diolah mudah terbakar. Itu yang disebut dengan flammability.
flammability. Bisa paham? Ya. Berikut yang kedua, setelah flammability ada quantity. Ya. Apa itu quantity? Quantity itu adalah jumlah atau banyaknya barang yang mudah terbakar. Kemudian yang ketiga ada probability. Probability, yaitu tingkat pemaparan atau seberapa besar nilai material yang terancam. Nah, itu kiranya hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kebakaran. Jadi yang pertama tadi ada flammability, yaitu berapa banyak atau besar tersimpan benda atau bahan yang mudah terbakar. Kemudian jumlah atau banyaknya barang yang mudah terbakar. Kemudian tingkat pemaparan atau seberapa besar nilai material yang terancam. Yang disebut dengan probability. Dah? Bisa anak-anak paham? Mudah-mudahan bisa ya. Proses, jadi lanjut ke proses terjadinya kebakaran. Ya, prosesnya, jadi sebagaimana telah kita ketahui, kebakaran itu adalah proses terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki. Jadi nyala api itu tidak dikehendaki. Ya. Ada 3 elemen utama yang berinteraksi saat terjadinya kebakaran, yaitu yang nomor A di sana, bahan yang mudah terbakar, dapat berbentuk cair, padat, gas, dan biasanya mengandung karbon. Itu salah ketik ya, di sana tertulis karbon, yang betul adalah karbon atau hidrogen, CH ya. Jadi bahan yang mudah terbakar itu biasanya dapat berbentuk cair, padat, gas. Yang padat seperti apa? Itu nanti Ibu akan sampaikan contohnya di saat Ibu menyampaikan jenis-jenis daripada kebakaran. Nanti ada golongan A, B, C, D. Kemudian berikutnya bahan pengoksidasi. Ya. Berupa oksigen atau O2 yang berasal dari udara. Kemudian adanya sumber panas ataupun sumber api. Nah, seperti itu proses terjadinya kebakaran. Nah, berikut jenis-jenisnya dari kebakaran. Di sini ada yang dikatakan sebagai kebakaran golongan A. Kebakaran golongan A. Itu jenis yang pertama. Itu adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan padat. Bahan padat yang mudah terbakar. Misalnya apa? Seperti kayu, kain, kemudian ada karet, kertas, dan plastik. Itu benda padat ya. Seperti tadi kan Ibu sampaikan di proses terjadinya kebakaran itu ada bisa disebabkan oleh benda padat, cair maupun gas. Itu yang pertama jenisnya. Ibu ulang, kebakaran golongan A adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan ataupun benda padat yang mudah terbakar. Seperti apa misalnya? Seperti kayu, kain, karet, kertas, dan plastik. Yang berikut nomor B, ya, yang kedua jenisnya adalah ada kebakaran yang disebut golongan B. Apa itu kebakaran golongan B? Kebakaran golongan B itu adalah kebakaran yang mudah terbakar seperti
Kebakaran golongan B adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan mudah terbakar berwujud cair dan gas. Seperti bensin. Anak-anak kan tahu jenisnya, berwujud cair apa saja ya. Seperti ada bensin, oli, cat, lilin, plastik cair, termasuk juga minyak tanah, ya, dan sebagainya. Itu yang kedua, jenis kebakaran. Yang berikutnya jenisnya ada kebakaran golongan C. Ya. Golongan C. Apa yang dimaksud dengan kebakaran golongan C? Adalah kebakaran yang disebabkan oleh natural gas. Ya. Jadi natural gas. Itu yang kebakaran golongan C, Ibu ulang. Adalah kebakaran yang disebabkan oleh natural gas. Yang berikut, jenis yang keempat dari jenis-jenis kebakaran itu adalah ada kebakaran golongan D. Jadi A, B, C, D. Adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelompok logam yang mudah terbakar seperti sodium maupun magnesium. Itu yang nomor 4. Berikut ada golongan atau jenis kebakaran yang disebabkan oleh faktor lainnya. Seperti misalnya minyak goreng ataupun lemak. Ya. Jadi itu ada 5 ya. 5 jenis kebakaran. Ibu ulang, tadi ada jenisnya. Yang pertama adalah kebakaran golongan A. Kemudian ada jenisnya golongan B. Kemudian C, D, kemudian kebakaran disebabkan oleh faktor-faktor lain. Jadi selain yang 4, yang A oleh benda cair, benda padat, yang B tadi adalah benda cair, kemudian yang ke golongan C itu adalah oleh gas, ya. Dan yang kelima yang terakhir itu adalah oleh faktor-faktor lainnya. Itu jenis-jenisnya. Kira-kira bisa anak-anak paham? Bisa dilanjutkan? Ya. Kita lanjut ke materi berikut. Nah, sekarang penyebabnya terjadinya kebakaran. Ya. Kebakaran atau terjadinya nyala api yang tidak kita kehendaki itu bisa terjadi disebabkan oleh 2 faktor. Ya, 2 faktor penyebab terjadinya nyala api yang tidak dikehendaki atau terjadinya kebakaran. Di antaranya 2 faktor itu adalah yang pertama faktor manusia. Yang kedua adalah faktor alam. Ya. Jadi 2 faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan, kebakaran atau nyala api yang tidak dikehendaki. Mungkin sebelum Ibu yang menyampaikan, bisakah anak-anak menyebutkan faktor manusia itu seperti apa misalnya? Sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan jenis kebakaran tersebut. Oleh manusia. Apa misalnya? Ada yang bisa? Coba Ibu minta. Mungkin AP9, absen 2-3-nya bisa? Dari faktor manusia, penyebabnya kebakaran itu misalnya seperti apa? Faktor manusia, misalnya manusia itu kurangnya
atau terbatasnya pengetahuan tentang kebakaran. Jadi kita sebagai manusia itu mungkin tidak tahu tentang kebakaran. Jadi pengetahuan kita tentang kebakaran itu masih awam. Ya. Sehingga bisa terjadi kebakaran. Itu salah satunya penyebab kebakaran dari manusia. Kemudian juga bisa karena kita lalai, lengah. Ya. Jadi manusia itu lalai, lengah. Ya. Misalnya membuang sumber api ke sembarangan tempat. Ataupun lengah, misalnya kita menaruh benda-benda atau bahan-bahan, barang-barang yang mudah terbakar seperti kertas, ya, terlalu dekat dengan sumber api. Misalnya di sebelah kompor anak-anak taruh kertas, atau anak-anak taruh minyak, ataupun anak-anak taruh misalnya benda-benda cair lainnya, ataupun benda-benda padat lainnya. Sehingga bisa lebih mudah memotivasi, menimbulkan terjadinya kecelakaan berupa kebakaran. Nah itu kiranya. Kemudian kadang-kadang manusia itu ada faktor kesengajaannya. Jadi kesengajaan oleh manusia dilakukan karena adanya misalnya manusia itu rasa cemburu atau rasa memang ingin berbuat tidak baik terhadap seseorang sehingga melakukan misalnya pembakaran. Pernah anak-anak dengar misalnya orang itu secara sengaja membakarnya misalnya rumah orang ataupun miliknya orang karena misalnya saking marahnya, saking cemburunya sehingga melakukan hal-hal yang sangat fatal yang bisa mengakibatkan kerugian baik itu material maupun non material. Nah, itu oleh manusia ya. Paham anak-anak? Kiranya? Coba jangan dihafal, dipakai apa namanya itu? Yang oleh manusia sebagai penyebab terjadinya kebakaran itu sudah barang tentu. Karena kebakaran itu adalah salah satu jenis kecelakaan kerja. Anak-anak kan pelajari juga kemarin, kecelakaan kerja juga disebabkan oleh dua faktor. Ya nak kemarin? Intern dan ekstern. Internnya adalah manusia itu sendiri. Eksternnya di luar manusia atau lingkungan. Di sini sama, ya. Karena kebakaran itu adalah salah satu jenis kecelakaan kerja. Penyebabnya sama dengan kecelakaan kerja, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan atau alam. Sehingga di sini yang kedua, faktor penyebab terjadinya kebakaran itu adalah bisa bersumber dari faktor alam atau lingkungan. Nah, anak akan tahu kemarin lingkungan itu apa? Masih ingat yang maksud dengan kemarin lingkungan? Coba, lingkungan itu adalah kemarin pada Ibu saat memberikan materi kecelakaan pengertian sanitasi kemarin. Ibu udah bahas kan? Lingkungan itu apa? Adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang ada hubungannya dengan kehidupan, baik itu biotik maupun abiotik atau benda hidup maupun benda mati. Faktor alam di sini atau lingkungan di sini yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam bentuk kebakaran atau jenis kebakaran itu adalah misalnya ada petir atau halilintar. Mungkin pernah anak-anak melihat di rumah atau di desanya sendiri. Jadi pernah misalnya, pernah anak-anak mendengar
terjadinya risiko atau kecelakaan seseorang disambar petir atau kebakaran rumah karena tersambar oleh petir atau halilintar. Itu adalah tergolong faktor alam atau lingkungan. Kemudian berikutnya selain faktor tersambar petir oleh lingkungan, bisa juga disebabkan kebakaran itu oleh adanya reaksi antara bahan kimia sehingga menimbulkan adanya api. Itu yang kedua. Berikut yang ketiga, ya. Penyebab terjadinya kebakaran itu yang bersumber dari alam atau lingkungan adalah akumulasi listrik statis pada material telepon seluler. Itu kiranya penyebab terjadinya kecelakaan kebakaran. Jadi kalau boleh Ibu ulang, bahwasanya ada dua faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kebakaran. Ya, mungkin anak-anak sudah pegang buku paketnya, itu bisa nanti lebih jelas dibaca ulang bukunya. Sudah pegang buku, sudah ada bukunya ya? Sudah? Sanitasinya sudah diberikan? Ya. Jadi ada dua. Apa tadi? Oleh manusia, satu. Yang kedua oleh alam atau lingkungan. Oleh manusia seperti apa misalnya? Oleh alam seperti apa? Ya. Kalau oleh manusia tadi adalah karena kurangnya pengetahuan di bidang kebakaran. Kemudian yang kedua oleh manusia juga karena manusia itu lengah. Ya. Lengah, lalai, ceroboh, ya. Ceroboh. Kemudian ada juga faktor kesengajaan dilakukan oleh seseorang. Karena misalnya ada rasa dengki, iri, cemburu terhadap seseorang. Karena kelewatan sehingga melakukan hal-hal yang sangat merugikan sekali. Nah itu oleh manusia tadi. Berikut yang kedua oleh apa? Alam atau lingkungan. Oleh lingkungan misalnya karena adanya petir atau halilintar, tersambar petir atau halilintar, kemudian adanya reaksi antara bahan kimia sehingga menimbulkan api, kemudian juga adanya akumulasi listrik statis pada material telepon seluler. Itu kiranya penyebab terjadinya risiko atau kecelakaan kebakaran. Kira-kira anak-anak bisa paham apa yang Ibu berikan, apa yang Ibu sampaikan kepada anak-anak semua di rumah dari awal sampai dengan terakhir? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, menerimanya, sehingga nantinya jika misalnya dalam soal UTS itu ada keluar, sehingga anak-anak bisa menjawabnya. Ya. Jadi kiranya untuk materi pada hari ini Ibu berikan sampai di situ terkait dengan jenis kecelakaan kebakaran. Kalau boleh Ibu simpulkan ulang, bahwasanya materi yang Ibu sampaikan tadi yang pertama tentang
pengertian. Ya, pengertian. Apakah yang dimaksud kebakaran, mencegah kebakaran, dan risiko kebakaran. Pengertian ya, sudah Ibu berikan. Kemudian kiranya hal-hal yang mempengaruhi kebakaran itu apa saja? Apa tadi? Ada flammability. Flammability. Apa yang maksud flammability? Yaitu ada tidaknya bahan yang disimpan atau diolah mudah terbakar. Itu flammability. Kemudian ada quantity. Ibu simpulkan ulang. Yaitu jumlah atau banyaknya barang yang mudah terbakar. Oke. Kemudian ada probability. Itu pengertian. Kemudian proses terjadinya kebakaran, mungkin dari kalian bisa coba AP9, absen 23. Bisa kira-kira mengulang menjelaskan proses terjadinya kebakaran tersebut? AP9. Kadek siapa namanya? Ya, bisa? Ya, nanti pelajari ulang ya, baca ya di bukunya. Jadi kesimpulannya secara ringkas, materinya hari ini Ibu sudah berikan terkait dengan kebakaran itu pengertian sudah. Ya. Kemudian juga hal-hal yang mempengaruhi terjadinya resiko kebakaran sudah. Proses terjadinya kebakaran, kemudian penyebab terjadinya kebakaran. Ya, nanti baca ulang, pelajari ulang sehingga anak-anak lebih jelas. Jadi karena kita terbatasnya waktu dan ruang gerak kita lebih terbatas, sehingga Ibu pun juga merasa agak terbatas juga untuk berbicara. Tapi walaupun demikian, Ibu harapkan anak-anak tidak merasa mengurangi makna penerimaan materi, dan kita maklum semua karena situasi yang tidak mengizinkan kita berbincang-bincang secara tatap muka. Ya, yang penting walaupun kita belajar jarak jauh PJJ, tapi anak-anak kemauannya Ibu harapkan selalu ada ya, untuk selalu belajar. Itu aja ya. Jadi kita semua maklum, anak-anak mohon maklum, mohon dimaklumi karena situasi seperti ini ya. Dan Bapak Ibu guru pun juga memaklumi dan merasa seolah-olah rindu ya untuk kita bisa bertemu, berbincang-bincang, karena rasanya belajar jarak jauh ini kurang, karena mungkin kita atau ada beberapa guru yang seperti contohnya Ibu itu tidak pernah berkenalan langsung dengan kalian ya. Karena tidak kenal maka hubungan kita agak jauh ya, agak jauh. Nah, walaupun seperti itu, mudah-mudahan itu tidak mengurangi nanti pengetahuan kalian di berbagai bidang mata pelajaran yang harus anak-anak tuntaskan di dalam satu semester. Nah, seperti itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Kalau ada yang kurang jelas dan tidak berkenan di kalian, jadi Ibu mohon maaf. Ya, minta maaf. Ya, mudah-mudahan di semester 2 nanti kita bisa tatap muka sehingga kita dapat kenal secara langsung ya.
sehingga kita dapat melakukan proses umpan balik, timbal balik, tanya jawab secara timbal balik, dan berbincang-bincangnya secara lebih leluasa, ya. Nah, karena waktu dan mungkin sudah materinya sudah pas, mungkin Ibu sampaikan sampai di situ dulu. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti, memahaminya, dan kalau ada pertanyaan bisa menjawab, bisa menjelaskan terkait dengan apa-apa yang diberikan oleh Bapak Ibu semua lewat pembelajaran PJJ ini. Ya. Nah, itu harapan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk pertemuan berikut ya, kita kan bertemunya 2 minggu sekali untuk masing-masing bidang studi. Itu nanti akan dilanjutkan materi berikutnya tentang bagaimana melakukan upaya mencegah ataupun mengurangi daripada terjadinya risiko ataupun kecelakaan kerja di bidang kebakaran. Oke, sampai di sini dulu. Selamat, masih jam 10. Selamat pagi. Ibu akhiri dengan Pramo Santi, ya. Om Santi 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 Om.